Salam sahabat Kristus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Kita bertemu dalam program Renungan Pagi untuk edisi hari ini. Sebuah program sharing firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan dasar kita sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul 16, mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sahabat Kristus, kehidupan kita sebagai orang percaya tentu tidak lepas dari yang namanya berdoa. Ketika kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan ini, kita lari kepada Tuhan melalui doa. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kita pun datang pada Tuhan melalui doa. Ketika kita mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan, kita pun berseru pada Tuhan melalui doa kita. Ketika kita ada harapan, keinginan, kita pun juga datang pada Tuhan melalui doa. Ketika Tuhan menjawab doa kita, atau dengan istilah lain, Tuhan mengabulkan doa kita, memberi kita jawaban ya pada doa yang kita naikkan, sesuai keinginan kita, sesuai yang kita harapkan, sesuai yang kita mau, sesuai yang kita cita-citakan. Betapa senang dan sukacitanya kita. Namun bagaimana kalau Tuhan menjawab doa kita dengan perkataan tidak atau tunggu? Apakah kita masih bersedia untuk mengasihi Tuhan? Adakah kita masih tekun di dalam doa? Adakah kita masih mau menjadi pribadi yang taat pada kehendak Tuhan? Rasul Paulus ketika mau menyampaikan berita penginjilan, dia mau masuk ke daerah Asia. Roh Kudus mencegah dia. Kata mencegah ini artinya berkata tidak atau melarang atau tidak boleh. Tapi ketika mau masuk ke daerah lain, yaitu daerah Bitinia, Roh Yesus tidak mengizinkan. Ada Roh Kudus, ada Roh Yesus, ini sama saja, sinonim, satu arti, satu makna. Bukan berarti ada dua pihak, tidak demikian. Ketika Roh Yesus tidak mengizinkan masuk ke daerah Bitinia, ini mengandung pengertian menunda atau belum waktunya masuk ke situ. Jadi ada jawaban tidak, ada jawaban menunda atau menunggu. Sehingga Rasul Paulus tidak jadi masuk ke daerah Asia dan ke Bitinia. Tapi Tuhan mengutus dia masuk ke daerah Makedonia. Di situ dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Rasul Paulus pun taat. Meskipun dia tahu yang dia lakukan itu juga sama-sama baiknya. Ketika dia masuk ke Asia pun itu memberitakan Injil. Ketika dia mau masuk ke Bitinia pun itu juga menyampaikan firman Tuhan. Tapi Tuhan lebih mau dia masuk ke Makedonia terlebih dulu. Hari ini mari kita koreksi di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan kepada kita jawaban yang berupa penundaan, atau bahkan jawaban yang berupa tidak, bukan yang itu, apakah kita masih mau taat? Apakah kita masih mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita masih mau komitmen setia kepada Tuhan? Atau ketika kita menerima jawaban yang tidak itu, kita berkata, oh ini pasti jawabannya iblis ini. Oh ini bukan dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan itu pasti yang namanya menyenangkan, semua mulus, semua indah. Nah ini kan sudah terjadi. Mungkin Anda berdoa untuk pasangan hidup. Dan bukan Tuhan bermaksud menyediakan atau apa, tapi ada orang yang mendekati Anda. Oh dia itu seiman, sering ke gereja, mungkin juga aktif melayani.
Dan Anda berkata, ini pasangan hidup saya sering kontak dengan dia, saya sering komunikasi dengan dia. Tapi ketika di dalam doa, Tuhan berkata, bukan yang itu. Apakah Anda mau menerimanya? Atau merasa bahwa, wah ini enggak rohani jawaban ini bukan dari Tuhan, jawaban dari iblis ini. Atau dalam berbagai hal yang lain, dalam hal pekerjaan, pelayanan, atau dalam menentukan berbagai keputusan. Kalau Tuhan berkata tidak, beranikah kita kemudian berkata, siap Tuhan, saya akan menerima jawaban itu. Atau kalau Tuhan berkata, tunggu, ditunda dulu, belum waktunya sekarang, apakah kita bisa tetap berani komitmen berkata, siap Tuhan, saya akan menunggu sampai Tuhan menyatakan waktunya dengan sempurna, dengan caranya Tuhan sendiri. Tidak selalu ketika kita berdoa itu jawabannya iya. Dan seringkali orang Kristen itu memaksa Tuhan. Jawabannya itu harus ini, jawabannya itu harus begini, jawabannya itu harus ditolong seperti ini, jawabannya itu harus iya. Dan kalau Tuhan belum menjawab iya, terus berdoa, Tuhan tolong sediakan yang ini. Dan tidak salah memang kita pernah belajar tentang kehidupan di dalam iman. Tapi ada kalanya Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan, menyediakan yang kita doakan. Tapi ada kalanya Tuhan berkata, tidak, bukan yang itu. Atau satu kali Tuhan berkata, tunggu, belum saatnya. Dan kita pun harus taat, ikuti apa kemauannya Tuhan. Tidak selalu, sekali lagi, Tuhan berkata, ya. Bahkan kalau Tuhan menjawab tidak pun, itu sebenarnya adalah jawaban ya dari Tuhan. Tapi dalam bentuk versi yang lain. Sekali lagi, kalau Tuhan menjawab tidak untuk doa kita, itu sebenarnya adalah jawaban ya dari Tuhan. Tapi dalam bentuk versi lain. Itu Tuhan juga sedang mengabulkan doa kita. Tapi dalam kemasan yang lain. Yang bisa jadi itu menyenangkan, membahagiakan kita. Tapi tidak seperti yang kita pikirkan. Dalam perjalanan pelayanan saya, beberapa kali, setidaknya 2 kali saya mendengar perkataan Tuhan. Jelas sekali di hati saya atau di telinga rohani saya Tuhan berkata, jangan tinggalkan Surabaya. Don't leave Surabaya, oke? Jangan tinggalkan Surabaya. Saya sudah buat identitas saya, sudah ubah KTP, kartu keluarga dan sebagainya. Saya ubah ke luar kota karena saya siap pindah ke sana, mau melanjutkan karir di sana, bekerja di sana. Tapi Tuhan buat buntu semua perjalanan, semua rencana pekerjaan. Saya ajukan berbagai surat lamaran ke berbagai sekolah, berbagai tempat kerja yang ada di kota tersebut. Tapi tidak ada satupun yang merespon. Merespon itu wawancara saja pun tidak. Semua menolak. Tidak ada yang respon sama sekali. Dan di situ saya merasa bahwa benar. Ternyata saya harus taat pada Tuhan. Saya tidak meninggalkan Surabaya. Dan kedua kalinya kira-kira 2020. 2 tahun yang lalu. Ketika ada seorang saudara saya berkata, kamu pindah ke kota ini, di sini menyediakan sekolah dengan fasilitas yang baik, fasilitas yang luar biasa, gaji yang baik. Pokoknya semuanya diurus oleh pihak sekolah, apa yang menjadi keperluanmu selama ini, yang menjadi kendalamu saat ini. Diurus dengan baik oleh sekolah itu, kamu tinggal masuk saja. Tapi gema itu berkata lagi di dalam hati saya, suara itu berkata lagi, menggema di dalam hati saya berkata, jangan tinggalkan Surabaya. Dan saya pun akhirnya nurut dan saya berkata maaf, saya tidak bisa masuk ke situ. Memang yang saya alami sampai hari ini, fasilitas tidak menyenangkan, belum menggiurkan. Kehidupan saya mungkin tidak berubah sampai untuk hari ini seperti waktu-waktu yang lalu. Tapi saya memilih untuk taat pada Tuhan. Dan Anda tahu, ketika saya memilih untuk taat pada Tuhan, satu persatu pintu pelayanan Tuhan buka. Saya boleh melayani banyak jiwa. Saya boleh menolong banyak orang. Saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menjadi maksimal ketika Tuhan tetap tempatkan saya di kota ini. Bukan berarti ketika melayani di luar kota, dimanapun itu salah. Atau ketika Tuhan panggil Anda untuk melayani di tempat yang lain yang bukan tempat asal Anda itu salah, tidak. Tapi secara pribadi, saya ikuti apa kehendak Tuhan. Dan saya lebih memilih untuk taat. Dan di situ ada situasi yang luar biasa. Kehendak Tuhan yang sempurna boleh saya alami, boleh saya ikuti. Hari ini, kalau jawaban doa itu berupa tidak, taat saja, jangan memaksakan diri. Kalau jawaban doa itu tunggu waktunya, tunda. Jangan pula Anda
menjadi kecewa dan protes. Sabar saja sampai Tuhan menggenapi segala sesuatu. Kalau Tuhan memberikan jawaban ya pada doa Anda, bersyukur, bersukacita. Tuhan masih baik dan terlalu ajaib. Apapun jawaban doa itu bagi kita, bahkan ya, tidak, atau tunggu. Tetap Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, rencananya indah, karyanya sempurna, dan keajaibannya terbukti. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, genapkan rencanamu, karyamu, kasihmu, kebaikanmu, keajaibanmu bagi setiap anak-anakmu. Dan biarlah kami boleh tahan kalau Tuhan menjawab doa kami dengan kata tunggu, tunda dulu, atau tidak, bukan yang itu. Sekalipun itu tidak menyenangkan hati kami, tidak menyenangkan jiwa kami. Biarlah kami boleh taat akan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami mau jadi pribadi yang taat. Jadilah kehendak-Mu sempurna atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari belajar jadi pribadi yang taat pada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.